Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum menonton channel kami kali ini, minta tolong di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini menjadi edukasi bagi teman-teman, dan semoga channel kami ini tidak hanyalah sebatas menjadi sebuah tontonan, namun sedikit meskipun sepatah dua kata bisa dijadikan tuntunan bagi teman-teman kesemuanya, sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia khususnya. Di edisi kali ini kita review, kita lihat-lihat setelah sekian hari saya tidak melakukan aktivitas ke kebun. Bukannya tidak melakukan aktivitas, tapi tidak membuat tutorial, karena ketika saya tidak mood untuk membuat tutorial, maka di situ kami meskipun dalam keadaan batang kopi segar bugar nggak saya buatkan. Jadi di edisi kali ini kita hanyalah sebatas membuat pertimbangan ataupun membuat acuan. Ketika kita berkebun kopi, kita harus mempunyai rumus dalam berkebun. Artinya jangan hanya kita terpaku dalam satu pengalaman bahwasanya berkebun kopi itu hanyalah sebatas jalan di tempat saja. Namun kesemuanya itu perlu teori. Disinilah pentingnya teori, dan disinilah pentingnya kita pengalaman dalam berkebun kopi. Tapi kesemuanya itu tidak hanyalah sebatas dengan teori kita berkebun, teman-teman. Kalau hanya sebatas teori ngomong, anak kecil pun tahu kayaknya. Teori tanpa praktik hanyalah omong kosong belaka, seperti itu. Kalau hanyalah cuma teori, ya seperti itulah asumsi yang ada. Jadi di hadapan kami kali ini saya sudah selesai lakukan pemangkasan kemarinnya. Yang tersisa sekarang hanyalah bahan-bahan yang siap berproduksi tahun 2025. Rumus dalam berkebun kopi itu, teman-teman, jadi dalam satu batang itu, kalau tahun ini dalam satu batang bisa berproduksi 0,5 kilo biji green bean, diusahakan dalam tahun depan kita bisa meningkatkan produktivitas ini paling tidak 1 kilo. Jadi setengah. Kalau tahun ini diumpamakan 0,5 kilo, tahun depan 1 kilo. Syukur-syukur bisa 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat dalam perkembangan tersebut. Namun kesemuanya ini beginilah cara kami. Nah, ini habis pemangkasan kemarinnya, tapi terjal tidak apa-apa, insya Allah bisa. Alhamdulillah bisa. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi dalam satu batang ini kemarinnya yang berproduksi ini kemarinnya ini 1, 2, 3, 4 dengan yang dipangkas, 5 dengan yang dipangkas. Kayaknya 5 tunas raja seperti ini untuk tahun kemarinnya yang berproduksi. Untuk sekarang berapa? Bisa kita hitung dulu. 1, baik itu B2 ataupun bahan yang akan memasuki B1 tahun depan. Yang ini B2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kayaknya 10 ataupun 11 ini kayaknya. Kisaran 10 lah, anggaplah 10. Jadi kalau kemarinnya ini, tahun kemarin yang berproduksi 2024 ini 5 tunas saja, ini menghasilkan 0,5 kilo biji ceri. Sekarang kita pelihara 10. Artinya 2 kali lipat kita pelihara bahan, maka di situ insya Allah kalau cuacanya bagus, terus setiap tahunnya tidak terjadi kemarau yang sangat ekstrim, insya Allah untuk meningkatkan produktivitas itu sangatlah mudah, teman-teman. Sangatlah mudah. Kita ambil simpelnya aja, punya teman kami di daerah Jawa Tengah, dalam satu tunas raja seperti ini dia bisa menghasilkan 6,5 biji ceri.
Kalau 6,5 kg biji ceri bisa kita kalkulasi, anggaplah dia itu 1 kilo aja, nggak usah banyak-banyak, 1 kilo. Tapi itu lebih kayaknya. Dalam satu tunas raja seperti ini bisa menghasilkan 6 kilo biji ceri. Kalau green bean anggaplah 1 kilo. Kalau kita pelihara dalam satu batang ini 10 diumpamakan. Kita nggak usah mulu-mulu, anggaplah ini setengah kilo aja seperti ini. Kali 10. Jadi seperti itulah tipnya bagi kami untuk meningkatkan meningkatkan produktivitas kebun kopi. Caranya bagaimana? Ini banyak tahapan sebenarnya. Banyak tahapan untuk melakukan seperti ini. Jadi sekarang kita pelihara 10 diumpamakan. Ini banyak yang beranggapan sebenarnya banyak bahan itu tidak bagus juga katanya. Itu sebatas katanya teman-teman. Kalau bagi kami hanyalah sebatas katanya. Yang kami terapkan seperti ini setiap tahunnya. Jadi pada intinya ranting-ranting ini kita pelihara sebanyak mungkin. Yang penting tidak tumpang tindih. Satu contoh yang seperti ini tidak tumpang tindih. Dan bahan ini tidak bolak-balik sama bonggol yang seperti ini. Ya ngapain kita mau pelihara 5 kalau kita bisa pelihara 10? Kan seperti itu. Kalau untuk mendongkrak produksi. Kalau kita tahun kemarin pelihara 5, sekarang pelihara 5, berarti kita jalan di tempat. Kalau sekarang kita pelihara 5, tunas raja, tahun depan kita pelihara 10 ataupun 11 seperti ini. Ya tergantung dari rezeki kita sudah seperti ini. Itu satu. Yang kedua kalinya, kalau kemarinnya kita pupuk dengan setengah on, ataupun ini perbandingan cuma 1 on, 100 gram diumpamakan dalam satu batang seperti ini. Dalam 5 bahan kita pupuk dengan 1 on. Lalu sekarang kita pelihara 10 bahan, ya jangan kita pupuk 1 on lagi teman-teman. Kita tingkatkan pemupukan tersebut. Karena bahannya ini sudah melebihi dari tahun kemarinnya. Ibarat kita dalam berkeluarga, logikanya seperti ini aja. Kita dalam satu keluarga mempunyai 3 orang. Lalu dalam satu keluarga lainnya kita mempunyai 10 orang dalam satu keluarga. Tidak mungkin dalam 10 orang dalam satu keluarga itu sama dari segi pengeluaran ataupun dari segi makanan. Ataupun dari segalanya pokoknya. Kalau dalam satu keluarga itu 3 orang, yang jelas paling tidak cuma setengah kilo kita makan dalam 3 orang tersebut. Ya jangan bandingkan dengan 10 orang. Ya kalau kita banyak pelihara bahan seperti ini, ya kita perbanyak dosis pemupukannya. Ini tidak akan mengurangi produksi sebenarnya kalau seperti ini. Ini udah tergantung dari rezeki kita. Kalau ikhtiar kita sudah seperti ini untuk mendongkrak produksi, selebihnya kita tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Yang penting ikhtiar kita seperti ini aja. Bisa kita review di batang-batang yang lain. Dan alhamdulillah pembungaannya sempurna kayak ini. Tugu sari. Alhamdulillah, insya Allah kalau yang sudah seperti ini, insya Allah sudah mudah-mudahan jadi yang sudah seperti ini. Ini rentasnya bagus, tugu sarinya. Udah seperti ini bagus. Itu gusarinya. Jadi banyak sekali kita pelihara bahan. Nah seperti ini kalau dilihat dari atas penampakannya. Yang penting bahan ini tidak tumpang tindih, itu aja cukup. Cukup ya, yang penting nggak tumpang tindih, bahan-bahannya nggak bolak-balik. Pembunganya pun bagus kayaknya. Mudah-mudahan segera turun hujan. Kalau sudah seperti ini sangatlah membutuhkan hujan teman-teman. Kita langsung lakukan pemupukan kalau sudah memasuki seperti ini. Tugu sari ini. Berapa bahan kita pelihara? Banyak sekali kita pelihara yang ini. Apalagi yang ini. Waduh. Ini sama-sama dominan tunas raja. Ini kopi putih kayaknya. Kalau kata orang-orang sini kopi putih.
Allah. Dan pembunganya ini bahan B0 nya saya pelihara 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan yang di bawah kan 8 tunas raja ini yang sudah memasuki B1 tahun depan. Dan pembunganya pun alhamdulillah ini bagus. Nih. Seperti ini. Banyak sekali kita pelihara bahan nih. Alhamdulillah kayaknya bagus tahun depan. Mudah-mudahan segera diberikan hujan oleh Allah sehingga ini menjadi segar bugar kembali dan kita lakukan pemupukan seterusnya. Nih. Jadi perbanyaklah bahan. Namun kita imbangi dengan pemupukan. Jangan hanya kita perbanyak bahan namun dosis pemupukan kita hanyalah sebatas mupuk aja, jangan. Kalau ini membutuhkan pupuk 2 kali dalam setahun itu setengah kilo, berarti dalam satu batang ini bisa menghabiskan pupuk 1 kilo untuk 2 kali pemupukan. Nih. Kalau bisa kita syuting dari atas mantap ini sebenarnya. Kayaknya tahun depan lebih bagus. Nih. Ini pun yang di bawah. Banyak sekali saya pelihara bahan tuh. Tanpa terhitung nih, banyak sekali saya pelihara. Dan alhamdulillah pun pembunganya sempurna juga nih. Ada yang sudah kering, ada yang masih belum. Jadi tunas-tunas yang seperti ini kita buang. Ya kalau kita bisa pelihara 10, ngapain kita pelihara 5 ataupun 4. Kan kayak gitu. Hitungannya cuma seperti itu teman-teman. Yang ini banyak, yang ini bahan B0 nya melingkar ini. Ini pun sama bahan-bahannya. Jadi mantap kayaknya nih tahun depan tuh. Udah selesai pemekaran bunga kemarinnya. Mudah-mudahan menjadi edukasi bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia khususnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.